Ini udah kayak pedes, terus mari kita minta kayak ekstra pedes banget. Ini masih enak sih nggak? Wah pedas. Guys, ini pedas. Ini buat kamu karena I know you love this. Kita kesini lagi kali ya? It's very homey actually. Jurusan apakah aku? Jadi harga puding ini adalah berarti yang benar. Hai guys, welcome back to Spatup. Jadi hari ini kita lagi ngapain ya? Hari ini kita mau keliling kantin UI. Kira-kira kantin mana ya yang bakal kita datengin? Nah, kita bakal kantengin ke Kanjiu, ke Kantek, Kanmer, Bamen, dan juga Kanpok. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk cek video Spatup kita, di mana kita juga explore kantin UI lainnya loh guys. See you guys there. Bye. Hai guys. Jadi sekarang kita udah ada di Fakultas Psikologi. which means kantin pertama kita adalah Kanjiu. Oke, jadi sebelum kita ke Kanjiu, kita bakal ada games dulu nih. Apa sih gamesnya? Jadi di sini kita ada spin wheel. Kita udah masukin menu-menu makanan di Kanjiu untuk kita pilih. Pertama yang bakal spin wheel siapa nih kira-kira? Dari kanan dulu mungkin ya. Oke, Safi, let's start. Oke. Jeng 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 jeng. Tapi dapat apa guys? Aku dapat Wah, makanan Padang guys. gila. Oke, next on. Nagia. Oke, Bumi. Gue spin ya. Jeng 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 jeng. Gue pengen yang kuah-kuah lagi. Bismillah. Itu enak banget. Apa ya? Mendung lagi. Gila, kebetulan banget Betul guys. Pas aja. banget. Pas banget. Ih, makasih banget. Makasih banget. Mendung-mendung gini. Enak banget sih makan bakso aci yang hangat-hangat. Terakhir Terakhir ada di Danis. Gue lagi lapar banget sumpah. Pengen yang porsinya gede, enak gitu guys. Tapi kira-kira dapat apa ya? Wah, Oh my god. Gila, ini favorit gue banget. Chicken Katsu. yeay. Gak sabar pengen cobain. Mungkin kita langsung aja kali ya ke kantinnya. Oke, see you guys there. Bye. Hai guys, jadi kita sekarang udah sampai di Kanjiu dan sudah ada makan-makanannya nih. Sekarang langsung kita tes aja kali ya. Atau mungkin mau dikenalin dulu satu-satu. Apa-apa Boleh aja. banget. Dimulai dari Danis deh. Oke, jadi ini makanan aku. Aku tadi dapet chicken katsu. Ini dari penampilannya enak banget dan porsinya beneran banyak banget ya guys. Harganya cuma 18.000. Nah, aku di sini pesen bakso aci. Namanya bakso aci raos pisan. Ini harganya 20.000. Jadi aku itu udah beli nasi padang dan nasi padangnya itu harganya cuma 15.000 guys. Tapi kelihatannya enak sih. Let's try it. Kalau untuk bakso acinya aku ini, dia tuh bisa kita tuh nge-custom sendiri kayak seberapa banyak level pedas yang kita mau. Dan aku ini mesen kuahnya yang kuah keju, jadi bukan kayak kuah bakso aci pada umumnya. Ini tadi aku bisa nge-custom kayak sausnya. Dia tuh ada kayak 6 macam saus. Terus aku pilih yang sambal bawang sama saus rendang. Terus nanti kita bisa kayak ngasih apa ya, wijen sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi ini enak banget sih menurut aku. Speaking of pedas, kebetulan tadi aku minta sambal ekstra sih, karena aku juga suka banget pedas. Coba kayak di sini, aku tadi pesan ikan, ini ikan pentol, dan ada aneka sayuran, dan cabai hijaunya juga lumayan banyak banget. And of course ini porsinya, jujur tadi aku makan nasi cuma setengah.
Tapi lihat sama aja porsinya banyak banget. Dulu harga 15.000 menurut aku udah really good. Kalau kalian bisa rating makanan kalian gimana? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Aku Gimana kalau rating- kita ratingnya pakai suapan? boleh banget. Oh boleh, Bisa, boleh. bisa. Oke. Aku nggak apa-apa bang. Berarti kita bareng-bareng bareng-bareng aja nggak Ya sih? bareng-bareng aja nggak sih? Oke. Oke. Dua, tiga. Pada makan ya, tapi banyak banget bintangnya nih ya. Aku juga makan bintang berapa tapi Aku kira bakal sampai 5 doang loh. Jadi aku kira banyak banget tadi. Aja. Aku pikir masih pada hype itu yang agak masuknya. aku kayak ini masih ingin aku masih kayak enak banget. Kayak menurut aku ini sih kuah kejunya menurut aku yang bikin kayak jadi balance banget rasanya. Kayak Gimana guys? Tadi kalian ngasih berapa suapan? aku tadi kayaknya 5 sampai 6, I don't know. Karena aku enak banget. Aku 5 sih. Aku tadi juga 5. Jadi we all can agree kalau emang seenak. Enak itu dan Jujur, makanan kalian kelihatannya very interesting. Boleh nggak ya kalau kita tukar tukaran kita coba? Boleh. Oh, boleh banget. mau banget sih gue, terutama yang nasi-nasi ini kayaknya ngenyangin juga ya. Jujur gue pengen banget ini. Keju ini menarik banget. Aku mau nasi padangnya sih. Kalau gitu, katsu kamu dulu. Oke. Kita switch aja. Ya, kita cobain bareng-bareng. Jujur, rasanya keju pedes, enak banget, sumpah ini enak banget kalau lagi mendung kayak gini. Pedas banget. Pedas banget. Tapi pedas banget. Your favorite? Enak banget. Kalau aku tadi kaget karena kayak ini benar-benar ngingetin aku sama masakan rumah. Ini persis banget kayak masakan yang mama aku. Jadi kayak ini ngingetin aku banget masakan rumah dan karena aku lagi ngerantau juga kan ya. Jadi kayak wah enak banget sih ini. Mau sukarnya nggak guys kira-kira? Boleh? Jujur, ini enak banget guys, vibes-nya kayak makanan rumahan banget emang. Kayak masakan mama. Ini bener banget tadi. Ini lagi adem-ademnya makan bakso aci, it's so good guys. Dan kalian lihat aku lagi minum karena apa? Karena ini pedes. Kayak pedes yang enak gitu Iya loh. kan? Ini enak banget sih. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngelanjutin abisin makanan kita dulu ya. Karena ini udah selesai, kira-kira kita mau lanjut kemana ya? Dessert enak gak sih? Enak banget Enak- lagi. enak Iya. banget. Kira-kira di mana ya dessert? Oke guys, jadi after this kita mau ke Via Via. UI. Atau biasa disebut Balmain. Oke, see you on here. So we're finally here. Kita di mana ya kira-kira Danis? Jadi kita sekarang udah ada di Fakultas Ilmu Administrasi atau kantinnya biasa disebut Balmain. Nah, sebelum kita mulai, kita ada kedatangan teman baru nih. Mungkin siapa ya kira-kira? Langsung aja kali ya. Boleh. 1, 2, 3. Ding. Hai guys, jadi gue di sini bakal nemenin mereka buat cicipin dessert yang ada di kantin Balmain ini ya. Yes, bener Yes. banget. Jadi guys, rencananya gue bakal pesenin mereka 3 dessert. Terus mereka bertiga bakal nebak dari ketiga dessert itu harganya berapa. Dan yang paling deket harganya benar, mereka bakal nyobain dessert yang itu. Gue bakal beliin mereka dessert dan mereka bakal nebak harganya. Tapi kita beli dessert apa ya buat mereka? Ada dimsum, ada jus dan lain-lain. Mau pesan dimsum 1 yang isi 3 aja. Sekarang kita beli makanan kedua. Tadi karena di sini tuh menu dessertnya nggak begitu banyak, makanya gue jadi beliin dimsum buat yang pertama. Dan di sini gue bakal pesan 1 puding ya. Mau puding bu? Puding dan juga brownies. Harganya masing-masing
1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Oke, jadi sekarang kita udah ada nih makanan-makanan di depan. Ada fudgy brownies, ada dimsum, sama ada puding. Dan ini semua dibeli sama Edu guys. Kita nggak tahu harganya berapa. Coba dari puding dulu kali ya. Kalian masing-masing tebak harganya berapa ya? Oke. Oke, coba dari Safira. Coba ya guys. Wow. Jadi bisa juga mereka kayak cicipin dulu, based on taste-nya mereka ngasih tuh kira-kira harganya berapa ya gitu. Nih ya guys, coklat pudingnya. Aman? Jujur aman. Beneran aneh gak kalau aku bilang fresh? It's so sweet. Aman sih dan make but- sense sih. Emang Yeah, benar. it's sweet, dingin, fresh. Oke, aku boleh langsung tebak harganya ya. Boleh. I would say sekitar 7.000. Oke, lagi ya coba ya. Ini yang aku tunggu-tunggu guys. Ini tadi yang dikeluarin sama Edu di kulkas. Karena aku pengen banget sesuatu yang dingin, jadi aku berharap ini bener ya tebakan aku. Tapi sebelum itu kita coba dulu. Emang nyegerin banget sih. Berapa tuh Nagia kira-kira harganya? Jujur aku nggak tahu, tapi mungkin I would say this one will be 10,000. Jujur aku pengen banget lagi ini. Soalnya aku dari tadi udah makan yang asin-asin guys. Coba ya, kita coba ya. Enak banget lagi. Bener-bener fresh gitu ya? Iya. Itu kayak coklatnya kuat banget guys. Dan menurut aku kayak ini yang kuahnya juga kayak balance banget sih sama si coklatnya. Iya, benar. Menurut aku range harganya di 8.000. Ini 8.000. Aku keep. Oke. Ini Safira waknya 7.000, Nagia 10.000 dan Danis 8.000. Iya. Oke. Jadi harga puding ini adalah 5.000. Berarti yang benar itu adalah Safira, jadi ini buat Safira. Jadi kayak ini harganya 5.000 berarti di bawah ekspektasi kalian dong harganya. Iya. Karena ini enak banget dan nggak banyak orang 5.000 tuh bisa dapet seenak ini. Benar sih. Jadi sambil Safira udah punya puding, kita bakal coba tebak harga yang dimsum kali ya. Oke, boleh. Yang dimsum ini mau ditebak sama Danis dan Nagia doang, apa Safira masih mau ikut nih? Nanti kalau Safira yang benar, Safira dapat dimsum. Boleh deh, aku mau ikut. Oh ya udah. Semoga bukan Safira lagi ya. Banyak kayak kompetisinya ini. Oke. Apa dong? Berarti dimsum dicoba oleh Danis dulu deh, dari kanan dulu. Oke. Sumpah dimsum tuh makanan favorit aku dan ini enak. Setuju sih. Jadi dimsumnya masuknya ke yang enak. Ini berarti aku kasih mungkin harganya di range 10.000 kali ya. 10.000. Sekarang aku coba ya. Menurut kamu berapa harganya, enak nggak tapi? Enak banget. Aku bingung mau ngasih harga berapa. Soalnya ini enak banget. Tapi somehow aku merasa kayak kalau bisa aku kasih harga tinggi, takutnya ini malah lebih murah dan aku nggak dapat dimsum ini. Sama kayak puding tadi ya? Aku mau banget dimsum ini, enak banget. Malah udah tadi ngeliatin ini. Jujur aku ngasih 10.000 tadi gara-gara aku emang pengen ikutin Safi. Oke. Aku kasih harga ini 13.000. Oke. Sekarang terakhir oleh Safira. Jeng. Jangan-jangan Safi bener lagi. Aku coba lagi ya guys. Sapi dapat 2 guys kalau dia bener lagi. Sebenarnya I would say lebih murah, cuma biasanya dimsum itu emang lebih mahal relatif harganya. Kita coba ya. Oke banget. I would say 15.000. Di Danis 10.000, Nagia 13.000 dan juga Safira 15.000. Nah, jadi jawabannya adalah Safira dapat lagi ya? 15.000. Aku pengen jawab itu cuman kayak takut salah gitu. Berarti terakhir kita bakal coba tebak harga browniesnya ya. Dari Nagia dulu deh.
Dia kayak ada choco chipsnya gitu di atasnya. Aman. Langsung aja, nggak usah pakai lama. 8.000. Cobain. Wah, jujur enak banget kayak brownies yang ada di bakery gitu loh guys. Estimasi aku ini 6.000. Coklatnya sih kerasa banget. I would say 4.000. 8.000, 6.000 dan 4.000. Oke. Jadi harga untuk brownies ini adalah 5.000. Berarti tadi yang nebak 6.000 dan 4.000 seri dong. Iya. Tapi lagi-lagi karena Safira udah menang terus, kayaknya brownies ini bakal kita kasih ke Dani. Berarti aku dapat? Aku nggak dapat apa-apa. Apa aku dapat saus? Boleh. Ini buat kamu karena I know you love dimsum banget. Makasih sudah perhatian dan mengerti. Ini enak banget guys. Aku pengen banget dan jujur masih lapar lagi. Kasih ya Sal. Kita nggak bagi-bagi nih ke Edu. Apa Edu sausnya aja? Bercanda nggak dong? Edu Mau mau nyobain Edu? Oh, mending Edu rate semua makanan ini. Gimana? Oh iya, rate gimana? Berarti gue cobain terus gue rate ya. Iya. Oh, ya udah. Boleh. Puding dulu kali ya. Ini dulu. Mana? Bener-bener fresh sih. Sesuai yang kalian bilang tadi. Ya. Menurut aku ini 8 deh. Buat harganya pas dan rasanya juga cocok di aku gitu. Enak. Gini. Ini beneran enak guys. Wow. Apa karena gue lapar ya? Bisa jadi. Nah, jadi gue kasih ini 9 dari 10 deh. 9 dari 10. Enak kok. Oke. Let's try. Menurut gue ini manisnya pas gitu sih, nggak kemanisan dan nggak yang hambar gitu. Ya. Dan sebenarnya gue nggak terlalu suka coklat ya, tapi kayak ini bisa buat gue tertarik gitu loh sama ini kan enak banget gitu. Jadi gue bakal kasih ini 8 dari 10 juga. Oke guys, jadi kita udah kelar makan. Abis ini kita mau ngapain ya? Habis ini kita bakal lanjut menjelajahi kantin-kantin fakultas lain. Menarik banget sih. So, see you guys there. Bye. Hai. Sekarang kita ada di Fakultas Hukum. Sekarang kita akan ke kantin merah atau kanmer. Dan berhubung kita baru pertama kali kesini, kita nih nggak tahu nih mau makan apa ya. Jadi nanti kita bakal pick random orang-orang dan kita bakal tanyain mereka nih makanan favorit mereka apa dan makan rekomendasi di sini. So, ikutin kita terus ya. Let's go. Halo Kak. Hai. Sorry, boleh minta waktunya sebentar nggak? Kita mau nanya-nanya sedikit nih. Boleh banget. Oke. Kak, jadi aku mau tanya dong, kalian punya rekomendasi makanan gitu nggak di Kanmer ini? Kalau menurut gua mungkin karena panas-panas cocoknya beli es nggak sih? Iya, soburan. Sop durian. Itu hidden gem bener. Tengah ini Oh iya. nggak bisa. Berarti nggak banyak orang yang tahu ya? Iya, nggak banyak orang yang tahu. Tapi itu enak banget. Kalau aku ayam Mas Agus, itu kayak legend banget di Kanmer. Jadi semua orang pasti tahu. Kayak ayam kremes gitu. Dan sambalnya enak banget.
aku mungkin ini ada namanya dia baru kue tiaw Mas Gembul namanya kue tiaw Gembul. Itu enak banget bakli Gembul. Tapi nunggunya lama jadi harus bersabar. Oke, berarti kue tiaw, sop buah sama ayam ya kak? Iya, sop durian. Oh, sop durian. Iya, ada juga sop buah. Ada juga. Coba bisa sop buah atau sop Oke. Okay, hi guys. So we're finally in FH di Kanmer, kantin merah. Dan sekarang di sini di depan kita udah ada kue tiaw, nasi ayam kremes sama sop buah. Tadi kita mau beli sop durian tapi udah habis gitu. Iya. Oke guys, aku juga beli ini jus apel campur campur jeruk. Wow. Kelihatannya enak banget sih. Wow. This was so good. Enak ya. Ini manis banget. Jujur cocok banget sih mereka ngerekomendasiin ini. Menurut gua beneran enak lagi. Ayam kremes ini nggak kalah sama ayam kremes lain. Porsinya banyak, seenak itu. Ini ada seafoodnya gitu guys. Dan kalian di sini bisa lihat punya aku. Mangkok aku penuh banget sampai kayak ke atas gitu. Banyak banget varian buah-buahnya dan ibunya juga nggak pelit ngasihnya. Ada buah naga, ada buah pisang, ada pepaya sama ada kayak alpukat yang gitu. Tadi kamu beli itu harganya berapa deh? Aku beli ini harganya 16.000. Murah banget ya sih guys. Untuk ayam kremes ini harganya sih 27.000. Tapi untuk harga 27.000 menurut aku worth it banget lagi karena porsinya sebanyak itu. Lihat deh, tempenya tebel-tebel, ada sate kulitnya crispy banget, enak banget. Terus ayamnya beneran berasa pas. Dan pokoknya menurut aku ini oke banget, especially kalau lagi lapar ya. I would rate this a 4.7 out of 10. Kalau aku tadi aku beli kue tiaw ini harganya 23.000. Dan menurut aku itu worth it banget karena dapat kayak seafood udang yang gede-gede gitu. Dan rasanya emang enak banget. Aku rating si kue tiaw ini like 4,9/5 deh. Aku nggak usah pakai basa-basi, langsung aja ini review 5 out of 5 guys. Aku percaya sih mereka bilang kalau ini yang bener-bener enak banget karena kayak ini aku baru nyobain sop buahnya, belum lagi aku nyobain sop duriannya yang katanya seenak itu banget. Jadi nggak sabar bakal nyobain sop duriannya lagi. Next kita kesini lagi kali ya. Iya, aku mau banget ya. Ya bener-bener. Ya jujur ini juga seger banget. Ini jus apel jeruk. Aku kira kayak, kan aku kayak random aja ya. Aku bingung mau jus apa. Ditawarin sama ibunya apel jeruk. Dan ternyata ini emang nyegerin banget. Ini lagi panasnya sih. Minum ini langsung gila seger banget. Terus jujur, suasana kantinnya tuh enak. Variasi makanannya banyak, tempat duduknya nyaman. Dan it's very close off. Jadi kalau misalkan panas, kita tetap ketutup sinar matahari. Dan beneran, this is very good environment for eating. Dan juga di FH sendiri mereka tuh kantinnya 2 lantai. Kantin yang ini sama kantin tadi yang di atas. Oke guys, jadi kita udah kelar makan. Yeay! It was so good guys. Tadi kita juga sempat setelah makan kita keliling-keliling FH-nya dan kayak ternyata FH juga enak banget tempatnya dan kita bener-bener kalau kalian bisa lihat ini kayak ludes abis semua karena kayak emang seenak itu dan worth to try. Kalau Danis gimana nih? Jujur aku kenyang banget dan iya bener kita tadi jalan-jalan sekalian nurunin makanan guys karena kita mau lanjut kan ke kantin berikutnya biar makanan kita turun dulu. Yes. So we'll see you guys di kantin selanjutnya ya. Bye. Sekarang kita ada di Fakultas Teknik. persisnya di Rotunda. Hari ini kita mau coba makanan dari Kantek atau kantin teknik. Oke, kali ini kita nggak bakal bertiga doang guys. Kita kedatangan tamu spesial nih, teman kita. Boleh dong lu kenalin nama, jurusan, dan angkatan lo. Halo semua, perkenalkan aku Izedi, jadi panggil Ije dari FT24 dan aku jurusan arsitektur.
Jadi untuk challenge kantin teknik sendiri, kita bakal makan makanan pedas. Kapan kita makannya? Kita bakal makan makanan pedas ini ketika kita salah menjawab pertanyaan dari IJ. Pertanyaannya sendiri bakal seputar teknik. Jadi kita udah ngebeli salah satu makanan yang paling best seller nih di kantin teknik ini, yaitu ada nasi goreng. Tada! Nasi goreng ini sendiri itu kita pesen ekstra pedes. Biar nanti pas gamesnya kalau kalah ya makanannya enak sih, tapi yang pasti pedes banget. Jadi without further ado, langsung mulai aja ya. Tanpa minum ya. Tanpa minum. Oke guys, jadi aku bakal ngasih pertanyaan yang berhubungan sama jurusan-jurusan yang ada di teknik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, langsung aja. Aku dipaksa untuk teliti dan aku kerja dengan material. Jurusan apakah aku? Boleh? I don't know if it's right or not. I think either teknik metalurgi atau enggak teknik sipil. Teknik sipil jawabannya betul. Oke. So we have, berarti aku mau Danis harus makan. Iya guys, selamat makan. Aduh. Coba dulu. Siapa dulu? Ya. Aku dulu ya. Enak banget. Ini kan pedas banget katanya. Coba ya guys. Ini udah kayak pedes, terus mari kita minta kayak ekstra pedes banget. Jujur masih enak sih nggak? Pedes banget. Serius. Lu serius. Jadi takut. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen tahu ini harga berapa, tadi tuh ini harganya 16.000 ya guys. Jadi kayak cocok banget sih untuk kantong mahasiswa. Guys, jujur pedas. Enak aja pedas. Oh, Sapi nambah nih. Enak ya Sap? Oh dia doyan guys. Doyan nih. Yaudah tinda teknik aja kali ya. Nah, untuk peran kedua, aku bisa bikin garis lurus tanpa penggaris dan dikenal dengan jarang tidur. Jurusan apakah aku? Siapa tadi? Dan di sini. Arsitektur, bener nggak? Betul. Jurusan aku. Oke, berarti gue yang makan dulu ya. Gimana Nagia? Ini emang pedes banget sih. Aku ya agak nangis setetes ya guys gara-gara makan itu. Enak sih guys. Kalau dia seneng sih guys. Ini emang sepedes katanya sih. Lanjut ya guys, sekarang ke peran yang ketiga. Bukan sulap, bukan sihir, dan diam bisa aku bikin bergerak. Jurusan apakah aku? Boleh? Teknik mesin? Betul. Oke. Enak lagi. Selamat makan. Bukan kerupuk itu. Oke, lanjut sekarang ke peran keempat. Mungkin ini bakal gampang banget ditebak sih guys. Aku dikenal sebagai masternya lab. Jadi sehari-hari di laboratorium. Kira-kira jurusan apa nih? Boleh? Teknik kimia atau bioproses? Betul. Gampang ditebak. Terima kasih. Saya lab. Silahkan guys. Ini lagi nih. Aduh takut guys, pedes. Ini ngomong-ngomong lab, kalau lu arsi itu ada labnya gitu nggak sih? Kita nggak ada lab, tapi kita ada studio. Jadi kayak dan itu salah satu matkul yang SKS-nya paling besar. Tapi ya sudah tentu kayak orang tuh ada expect dan do people expect me to already have these skills from the very beginning atau beneran bisa ajarin dari awal? Mungkin skill yang kalau kita masuk di arsitektur di tahun pertamanya and we don't have
skills at all, itu nggak apa, karena kita pasti bakal belajar dari dasar banget. Karena di tahun pertama studionya yang kita pelajari itu basic design, bukan langsung ke perencanaan arsitektur. Tapi kalau udah ada kalian udah ada skill gambar atau visualisasi, itu udah sangat membantu banget sih buat tahun pertama di arsitektur. Sekarang lanjut ke peran ke-5. Masih berhubungan sama lab nih, tapi bedanya kalau nge-lab sambil berdasi. Boleh? Teknik industri, bener nggak? Betul, industri. Terus gue gak kepikiran jujur. Kenapa mereka sambil berdasi tapi? Itu nggak beneran sih guys, itu kayak figurative sentence. Soalnya kayak it's industry Ya, mereka walaupun lab juga harus sambil apa ya, ada diplomasi dan ya requires communication. I'll try it. Oh my god, guys, aku pengen minum. Boleh nggak sini? Nggak boleh. Ini tadi. Oh lupa kalah. Sekarang pertanyaan terakhir nih guys. Ini juga pasti bakal gampang karena keywordnya dari awal juga jelas. Oke. Kantorku ada di lautan, tapi bukan pelaut. Jadi gimana? Teknik perkapalan. Betul. Juga banget di laut, apalagi kalau nggak kapal ya guys. Yes, benar. Tapi kalau misalkan dari segi materi, kan tadi jurusan ya. Kalau dari segi materi, apa yang paling susah? Misalkan dari segi arsitektur, Dari kalau dari pengalaman aku, so far sejauh ini paling susah di fisika, mekanika panas, dan aku lagi ambil sekarang. Tapi kalau kata orang-orang kayak most people said ya, FT paling susah itu kalkulus sih. Aku udah selesai mana nih guys? oke. Berarti udah kelar kita gamesnya. Berarti sekarang udah boleh minum dong? Udah boleh dulu. Apa nih? Before that, kayak kita harus rating dulu deh makanan lagi. Betul. Tapping. Mungkin dari Danis dulu kali deh. Yang banyak banget dimakan pedesnya. Buat aku sendiri, aku sebenarnya suka banget makanan pedas. Tapi mungkin karena perut aku lagi nggak enak, jadi aku kasih 3 dari 5. Kalau Danis 3 dari 5, aku sendiri sih nyobainnya tadi nggak sebanyak itu juga karena aku kayak tipe anak yang nggak kuat pedas. Tapi ini enak menurut aku, sambil juga ada kerupuknya sama timunnya. Oke sih, I think I'll be rate in 4 out of 5. Kalau Safi? Kalau menurut aku, overall kalau taste aku beneran suka. Tapi karena tadi kita order emang pedes banget buat challenge ini, jujur makannya happy but painful ya. Jadi I would say sama kayak Nakia, 4 out of 5. Oke guys, see you di kantin selanjutnya. Dah. So we're finally here. Aku sekarang di Kanpok, yang mana kantin Vokasi. Untuk kali ini kita bakal challenge budget challenge. I'm genuinely confused karena Kanfok ini makanannya enak-enak banget. Dan pertama-tama yang aku lihat adalah ada tempat yang paling terkenalnya mereka, yaitu es krim Karamo. Ada Favo 7.000, es teh manis 5.000. Ini combine aja masih kurang dari 15.000. Itu jadi aku mau lihat di sini mana yang paling murah. Ibu, di sini ada cireng nggak? Berapa harganya? Oke, 10.000 3 ya. Hai guys. Jadi kita udah selesai nih challenge kita, di mana kita harus beli makanan on a budget. Tadi budgetnya berapa sih? 15.000, bener nggak? Bener. Yes, 15.000. Kira-kira kita dapat berapa ya? Danis mungkin boleh kasih tahu berapa dan makanannya apa? Jadi guys, aku dapet cireng
cireng ini harganya 10.000 dapat 3. Murah banget sih ini menurut aku. Dan ini isiannya ada kayak ayam dan keju. Terus aku kayak request mintain chili oil dan bumbu keju. Wow. Itu kelihatannya gede banget sih. Iya kan, segini Untuk guys. harga 10.000. Iya. Oke, jadi for me, aku beli yang simple-simple aja. Aku beli croffle karena aku lagi pengen sweet tooth. And croffle segini, ini lumayan gede loh guys. And it's only about 7,000. Jadi it's very well under budget. Gitu. Oke, the last one itu dari aku. Aku di sini namanya roti coke. Coke ini adalah roti coklat. Tadinya tuh aku muter-muter guys. Aku kayak agak pesimis gitu kan, nggak dapat di bawah 15.000. Ternyata aku dapat ini. Dan ini tuh harganya 10.000 udah dapat sebanyak ini, dan kayak tengahnya juga ada coklat, di atas juga dikasih coklat, dan keju juga dikasih banyak banget sama ibunya. Aku nggak sabar buat cobain. Kalian gimana? Yes, aku Aku juga. juga. Iya. Oke, langsung aja kita coba Let's guys. start. Oke, review dari aku. Untuk harga di bawah 15.000 dengan harga 10.000 ini tuh worth it banget guys. Yang dimana kejunya dapat banyak banget. Terus coklatnya nggak di atas doang, tapi tengahnya juga. Dan rotinya lembut banget. Dan ini tuh kayak bisa dimakan kapan aja gitu loh. Dan sekarang ini kayak cuacanya lagi adem-adem gitu ya. Ini masih aman-aman aja kalau mau makan roti. Atau kayak kalian mau sarapan juga bisa banget sih makan ini. Enak banget. Menurut aku, manis yang ini itu pas banget. Dia nggak manis-manis banget, tapi manisnya tuh masih ada gitu loh rasanya. And honestly it's perfect for a quick snack. Kalau misalkan aku pengen ngisi perut aja and I need something quick and easy, menurut aku ini perfect. Oke, jadi menurut aku ini cirengnya masuk ke salah satu cireng yang enak di UI. Karena aku tuh udah kayak setiap aku keliling tuh aku kan selalu nyari cireng gitu kan ya guys. Dan ini menurut aku enak banget karena yang pertama dia tuh acinya kayak nggak keras gitu kan. Biasanya kalau aci cireng tuh kulitnya keras gitu ya guys. Ini tuh enggak, ini bener-bener lembut banget dan kenyal gitu. Nah habis itu isiannya juga nggak pelit guys. Aku rekomen ini sih. Kalau buat rate aku bakal ngasih 9/10. Kalau kalian gimana? I would say a solid 7.5 lah. Sebenarnya ini enak banget, tapi kalau misalkan buat ngisi perut lebih baik buat jadi snack ya daripada buat makanan berat. And menurut aku it's very very good actually. Dan kalau dari rate 1 sampai 10 menurut aku ini 8,3/10 sih. Wow. Oke guys, jadi menurut aku Kanvok itu beneran kantin, salah satu kantin yang enak, yang paling enak gara-gara lokasinya tuh beneran strategis dan kelilingnya tuh beneran pemandangan gitu loh. Kayak ada banyak hutan, danau, and of course kalau misalkan kalian mau duduk-duduk, gak cuma tempat di kantinnya, tapi di luarnya juga ada. Iya. Kayak di sini ada tempat duduk Ayunan di sebelah, Iya. terus juga dengan pemandangan yang indah banget. Ini kayak pohon-pohonnya ada. Ini tuh kayak vibes-nya kayak di Bandung tapi versi UI-nya gitu. Ini tuh ada di tepatnya di Bekasi gitu guys. Iya. It's very homey actually. Yeay! Oke guys, kita udah selesai. Ajak kalian keliling-keliling kantin-kantin di UI. Karena udah selesai, aku mau tahu deh kantin favorit dan makanan kalian yang udah pernah kita cobain selama video ini tuh apa sih? Aku dong. Oke. Aku suka banget sama bakso aci yang ada di Kanju, sama untuk tempatnya sendiri aku suka banget di Via. Kalau kamu gimana, Sel? Kalau aku beneran suka nasi padang yang aku makan di Kanjiu. Dan untuk kantinnya, I would say antara Kanjiu atau enggak Kanvok. Kalau aku sendiri, aku suka banget sama kue tiaw yang ada di Kanmer. Dan untuk kantin favorit aku yaitu Kanjiu. Wow, Oke, jadi karena kita udah kelar juga, aku mau ngingetin nih bagi kalian yang belum nonton sepatu kita yang pertama untuk review kantin-kantin UI, boleh banget ya guys ditonton. So, That's all from us. See you guys di next sepatu. Bye-bye. bye!